Hai sahabat anggaran data. Tak terasa bangsa kita Indonesia sudah meraih kemerdekaan selama 80 tahun. Tentunya sudah banyak hal yang telah dilalui oleh bangsa kita Indonesia, baik suka maupun duka. Di sisi lain kita pun bertanya, apakah Indonesia semakin maju atau justru semakin mundur pasca merdeka? Sahabat anggaran data, inilah perbandingan kondisi Indonesia antara tahun 1945 dan tahun 2025 saat ini yang dilihat dari berbagai aspek melansir dari goodstats.id. 1. Jumlah penduduk. Pada awal kemerdekaan, jumlah penduduk Indonesia di tahun 1945 hanya sebanyak 73,3 juta jiwa menurut goodstats.id. 80 tahun sudah Indonesia merdeka dan jumlah penduduk Indonesia kini telah bertambah hampir 4 kali lipat menjadi 284,4 juta jiwa pada tahun 2025. Bahkan Indonesia kini menjadi negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Tak hanya itu, Indonesia juga mendapatkan bonus demografi yang berpuncak antara tahun 2020 sampai 2035, di mana proporsi penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan dengan usia non-produktif. Hal ini bisa menjadi peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan dan memajukan bangsa di berbagai bidang dengan memanfaatkan bonus demografi yang ada. 2. Tingkat pengangguran. Untuk mengukur kemajuan Indonesia, kita bisa melihat juga dari sisi tingkat pengangguran. Di tahun 1945, belum ada data spesifik yang tersedia. Namun di tahun 1961, tingkat pengangguran di Indonesia kala itu mencapai 6,1%. Kini tingkat pengangguran di Indonesia di tahun 2025 turun menjadi 4,76%. Artinya ada keberhasilan Indonesia dalam menekan angka pengangguran di tanah air. 3. Angka kemiskinan. Tingkat kemiskinan juga bisa menjadi indikator penilaian apakah Indonesia semakin maju atau tidak. Menurut data dari pks.id, pada tahun 1945, diperkirakan persentase kemiskinan Indonesia mencapai sekitar 60% lebih dari penduduk. Kini persentase kemiskinan di Indonesia menurut data dari BPS turun drastis menjadi hanya 8,47% pada Maret 2025 atau sebanyak hampir 24 juta orang. Meski dari segi jumlah masih banyak, namun dari tingkat persentase telah terjadi penurunan yang tajam. Artinya Indonesia berhasil menurunkan angka kemiskinan. 4. PDB per kapita. Produk domestik bruto atau PDB merupakan ukuran nilai keseluruhan barang dan jasa yang diproduksi suatu negara atau juga rata-rata pendapatan rakyat Indonesia yang kita sebut PDB per kapita. Dengan PDB per kapita kita bisa mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi bangsa. PDB per kapita Indonesia di tahun 1945 tidak tersedia secara spesifik dalam data. Namun di awal kemerdekaan, Indonesia mengalami tantangan ekonomi yang berat, termasuk inflasi tinggi dan kerusakan infrastruktur akibat perang. Sehingga PDB per kapita kala itu tentunya sangatlah rendah. Data yang ada ialah tahun 1968 PDB per kapita Indonesia hanya mencapai 6,23 juta rupiah. Di tahun 2025, naik 13 kali lipat menjadi 78,6 juta rupiah. Catatan, nominal PDB per kapita yang digunakan disesuaikan dengan nilai mata uang saat ini. 5. Angka harapan hidup. Angka harapan hidup di Indonesia tahun 1945 hanyalah 29,86 tahun. Kini di tahun 2025, angka harapan hidup bangsa Indonesia naik 2 kali lipat menjadi 72,67 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk dan derajat kesehatan terus membaik. 6. Angkatan kerja. Angkatan kerja di tahun 1945 tidak ada datanya, namun data yang diperoleh adalah data tahun 1961. Di tahun 1961 terdapat 34 juta orang angkatan kerja di Indonesia.
Di tahun 2025, Angkatan Kerja Indonesia naik 5 kali lipat menjadi 153,05 juta orang. Hal ini juga sejalan dengan bonus demografi Indonesia. Angkatan kerja yang banyak tentunya bisa menjadi peluang untuk semakin memajukan bangsa. Misal Jepang yang kini mengalami penurunan penduduk yang tajam sehingga angkatan kerja mereka juga menurun drastis dan akhirnya harus mencari bantuan pekerja dari negara lain untuk bekerja di negara mereka karena kekurangan tenaga kerja. 7. Angkatan melek huruf. Di tahun 1945 hanya sebanyak 6,1 juta orang Indonesia yang melek huruf atau mampu membaca dan menulis. Di tahun 2025 naik drastis menjadi 255 juta orang Indonesia yang melek huruf atau sebanyak hampir 90% penduduk Indonesia mampu membaca dan menulis dengan baik. Itu artinya kualitas pendidikan Indonesia terus membaik dan berkembang pesat sejak merdeka tahun 1945. Sahabat Angkran Data, itulah perbandingan kondisi Indonesia antara tahun 1945 dan tahun 2025. Gimana jadi tahu kan sekarang? Semoga dengan HUT ke-80 Republik Indonesia, kesejahteraan, keadilan, kedamaian, dan kemajuan semakin berkembang di tanah air tercinta kita. Sekian, terima kasih. Halo, hai.